Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah datang pada acara pada siang hari ini. Terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hani, yang sudah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Rizky Giorda Bos Pratama dan ada rekan saya Pak Hidayatullah. Kami berdua merupakan calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta, Jakarta Barat. Di sini kami akan mendiseminasikan tentang modul 3.2, yaitu tentang 7 aset utama pada SDN Taman Sari 03 Pagi. Topik hari ini kami akan membahas apa saja kekuatan aset di sekolah kita. Menurut saya ini penting banget karena 7 aset utama ini merupakan fondasi profil sekolah kita. Nanti apa saja aset-aset apa saja, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng apa yang ditambah dan apa yang harus dikurangi dan apa yang harus dikembangkan untuk unggulan sekolah kita. Baik, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Abdul Bari. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan Guru, kita berdoa dulu sejenak. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang berkah, dan yang bagi yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman wa kafiran mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa laka syukru kama yang bagi ijma'adi bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirlana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma alhimna ilman afdahu Allahumma rabbal malaikati wa warzuqna fahman a'lamu bi kaifa nusika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma warzuqna fahman bima yahdamu mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa rizqna bi hurmati rahmatika wa sholli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqih fid din wa anfika ya Rabbana barakna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina fi badani, Allahumma atina fi sam'i, Allahumma atina fi basari. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril ardi wa fis samai wa samai. A'udzu bi kalimatillahi tammi min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Syarrul mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya baik, mudah-mudahan setelah pembacaan doa ini acara demi acara dengan lancar dan bisa diaplikasikan kepada anak didik dan saudara lainnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Pak Badi atas doanya. Kemudian berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Hani Puspitasari untuk dapat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Baus atas waktunya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa di tengah-tengah kesibukan kita ya, kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini yang ini diprakarsai oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Pak Baus dan Pak Hidayatullah, yang hari ini mereka akan melakukan sosialisasi tentang 7 aset utama pada SDN Taman Sari 03 pagi. Nah, Bapak Ibu, salawat salam lalu kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya dan kita pengikutnya, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan mengikuti bersama-sama sosialisasi dari Pak Hidayatullah dan Pak Baus dari program calon guru penggerak kita ya, tentang 7 aset utama pada sekolah kita, dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di sekolah kita ya Pak Baus dan Pak Dayat. Nanti akan berkesinambungan dengan kegiatan PMO kita yang pada nantinya ini dari sekolah kita akan mencoba mengangkat tentang iklim sekolah kita. Nanti kan kayak berhubungan nih ya, iklim sekolah dengan 7 aset utama yang ada di sekolah kita. Nanti kita sama-sama membahas itu juga. Nanti kita lihat dulu paparan dari Pak Dayat dengan Pak Baus ini bagaimana. Nanti kita masuk ke dalam PMO kita yang mudah-mudahan sih ini nanti akan ketemu gitu ya, akan ketemu, dan jadi program-program kita ini tidak berseberangan gitu. Jadi satu jalan, satu arah dan satu tujuan gitu. Jadi kita tidak membuang-buang waktu yang baik, yang banyak gitu, karena kegiatan kita ini benar-benar full ya, penuh padat gitu ya, yang memang harus diselesaikan pada bulan ini ya, bulan Februari ini, sama dengan sekolah penggerak juga bulan ini harus kita selesaikan PMO kita, dan berbarengan dengan juga lomba-lomba yang ada di kecamatan kita, dan kebetulan nanti kita ada kesempatan untuk lomba FLS 2N di sekolah kita. Tapi saya salut dan semangat dari teman-teman semuanya. Walaupun begitu kita masih bisa meluangkan waktunya untuk sama-sama kita sukseskan program-program yang ada ya. Kita sukseskan segala program dari CGP, dari sekolah penggerak kita, dan program-program yang ada di sekolah kita. Kalau sekolah kita kan kita mengikuti kegiatan FLS 2N. Terima kasih nih buat bapak-bapak dan ibu guru yang sudah berjibaku untuk mensukseskan program atau mensukseskan kegiatan FLS 2N dan O2SN kita ini. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita harapkan, dan lelah kita menjadi lillah dan menjadi berkah untuk semuanya. Baik, itu saja Bapak Ibu ya, semangat untuk Pak Hidayatullah dan Pak Baus, dan nanti kita sama-sama memberikan pikiran kita ya, memberikan ide-ide kreatif kita, memberikan inovasi-inovasi
kita kepada CGP dan sekolah penggerak kita, karena ini kayaknya berkesinambungan nih Pak nih, kayaknya berhubungan nih antara PO kita dengan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Baus dan Pak Hidayat ya. Nanti biar kalau misalnya memang udah klop, kita nggak usah lagi ngebahas masalah PNO, bahas bentar aja, nanti tinggal kita masukin dengan tema dan topik dan tema yang akan kita masukkan ke PNO kita gitu ya. Kita semua Bapak Ibu, kita punya waktu sampai jam 3 kali ya Pak ya. Jadi nanti dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan semua yang kita harapkan itu menjadi berbuah yang manis ya, menjadi sesuatu yang memang kita harapkan. Ini harus kita apa namanya, kita memberikan motivasi pada diri kita masing-masing bahwa memang kedepannya ini kita memang harus begitu, dikejar-kejar dengan waktu, dikejar-kejar dengan kegiatan-kegiatan, dikejar-kejar dengan program yang kita sih mintanya semoga dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini bisa berbuah manis di kedepannya ya. Baik, hanya itu saja. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Pak Baus, semangat CGT-nya sebentar lagi selesai. Kita lihat ke depannya dan melihat ke belakang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hani atas sambutannya. Kita langsung saja masuk ke topiknya, yaitu tentang 7 aset utama pada SDN Taman Sari 03 Pagi. Langsung. Baik, untuk secara garis besar 7 aset utama sekolah akan dijelaskan oleh Pak Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang telah mendukung kami dalam rangka diseminasi tentang 7 aset modal utama sekolah. Sebelum saya membahas tentang 7 aset ini, saya akan berikan pengantar dulu ya. Karena sebelum ngebahas 7 ini ada pengantar depannya, ada mukadimah. Di mana sekolah adalah ekosistem ya. Sekolah itu adalah ekosistem. Artinya sebuah rangkaian, sebuah kelompok di mana ada interaksi ya. Nah, dalam ekosistem ini atau namanya ekosistem sekolah, ada ekosistem biotik dan ada ekosistem abiotik. Adapun yang faktor biotik adalah unsur hidup dan abiotik adalah unsur tidak hidup. Nah, di sekolah kita ini ada biotik dan ada abiotik sebagai suatu ekosistem sekolah. Apa saja itu unsur-unsur faktor biotik atau faktor yang hidup? Pertama, ada murid, kepala sekolah, guru, pendik atau staf, penjaga, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan Pemda. Nah, ini adalah unsur-unsur biotik, merupakan penunjang daripada ekosistem sekolah. Faktor yang kedua adalah namanya faktor abiotik atau faktor atau unsur yang tidak hidup. Contoh adalah keuangan, dana. Yang kedua safras. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Nah, unsur-unsur ini adalah merupakan aset, merupakan modal dasar bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian dari unsur-unsur ini, kita sebagai pemimpin pembelajaran ada beberapa pendekatan untuk mengelola aset-aset tersebut, disebut juga dengan sumber daya sekolah. Nah, sumber daya sekolah ini yang dikelompokkan ada 7. Nah, adapun pendekatannya ada 2. Ada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ada juga pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, kalau kita berpikir berpendekatan dengan kekurangan atau masalah,
kekurangan kita, kelemahan kita, maka sekolah kita nggak bakal maju. Tapi sebaliknya kita menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita, baik aset unsur biotik maupun aset unsur abiotik. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, menggunakan, memberdayakan aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, apa saja aset itu? Nah, aset itu ada 7. Ya. Ada 7 aset. Yang pertama ada yang namanya modal manusia. Yang kedua ada modal sosial, modal politik, modal agama, modal budaya, modal finansial, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ya. Nah, ketujuh ini modal merupakan sebuah ekosistem, sebuah unsur biotik dan abiotik, di mana dapat menunjang dan memajukan sekolah kita. Kita akan bahas satu-satu. Apa aja itu modal manusia? Next. Next. Yang pertama adalah modal manusia. Ya. Modal manusia ya, di modal ini satu ada guru, ada kepala sekolah, ada murid, ada pengawas, ada dinas. Ya, di mana murid kita memiliki latar belakang yang heterogen, yang bermacam-macam. Enggak semuanya kaya, enggak semuanya miskin, enggak semuanya bodoh, enggak semuanya pintar. Beraneka ragam suku, ras, budaya, dan agama. Nah, ini jangan dijadikan masalah, tapi dijadikan aset atau kekuatan. Yang kedua, modal manusia kita adalah guru. Guru-guru kita rata-rata sebagian besar S1 dan sudah bersertifikasi. Nah, ini pun juga modal, aset. Karena tidak mudah untuk mencapai guru yang bersertifikasi. Nah, ini modal kita. Yang ketiga, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah kita alhamdulillah ya, kita salah satu sekolah penggerak sekecamatan Taman Sari. Tidak mudah untuk menjadi sekolah penggerak. Ya, enggak mudah. Ya, luar biasa Bu Hani dengan kemampuannya, dengan prestasinya mampu menjadikan 03 salah satu sekolah penggerak di Kecamatan Taman Sari. Ini pun juga modal. Ya. Selain sekolah penggerak, ya alhamdulillah kita juga mempunyai CGP atau calon guru penggerak, yang mana dua-duanya sama sebagai fasilitator dan sebagai aset modal penggerak untuk memajukan sekolah di Taman Sari 03 khususnya. Umumnya ya, kita akan mengembangkan, mengimbaskan sekolah yang ada di komplek ini 01, 05, dan 09. Modal yang kedua adalah tendik. Nah, ini juga tendik ya, termasuk penjaga sekolah dan TU. Ini juga aset, tanpa mereka sekolah kita nggak bergerak. Nah, aset-aset ini yang merupakan aset biotik harus diberdayakan, harus dikembangkan dan berkolaborasi bagaimana memajukan sekolah. Nah, yang terakhir adalah komite. Ini komite juga aset, termasuk orang tua. Kita jangan mencari kekurangan dengan modal aset manusia, tapi kita bagaimana memberdayakan kekuatan yang ada, baik tending, baik guru, baik murid, baik orang tua. Intinya apa? Komunikasi, dan kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita. Nah, ini disebut namanya modal aset manusia, termasuk biotik. Next. Yang kedua adalah modal sosial, di mana modal sosial kita bekerja sama, baik bekerja sama dengan rumah ibadah, umpama gereja ataupun masjid, puskesmas, koramil dan sebagainya, dan warga-warga setempat, termasuk DHL dalam hal kerjasama bank sampah. Ini juga merupakan aset atau modal yang bersifat modal sosial. Ya, kita mengadakan UKS, ya. Jadi berarti kita kerjasama dengan pihak puskesmas. Kemudian kita kalau ada acara-acara apa selalu melibatkan pihak kepolisian dan
Koramil. Nah, ini merupakan salah satu modal aset dalam bidang sosial. Next. Kemudian adalah modal politik. Nah, ini modal politik adalah yang punya adalah kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah mempunyai kekuatan, kebijakan yang bisa memajukan sekolah kita. Dengan kebijakan kepala sekolah dapat memperbaiki, memajukan sekolah. Termasuk adalah lurah, koramil, dinas, saklak, di mana mereka punya kebijakan politik dengan jabatannya. Nah, mereka merupakan aset modal politik. Next. Yang berikutnya adalah modal agama dan budaya. Ya. Di lingkungan kita bukan hanya muslim, tapi ada juga agama-agama lain. Salah satunya umpama agama Kristen. Perbedaan agama ini bukan menjadikan masalah, tapi adalah aset. Kita hidup bertoleransi, walaupun beda agama, tetap kita adalah satu kebudayaan, di mana budaya kita adalah saling menghargai beda agama. Nah, ini juga merupakan aset, di mana kita memiliki berbagai macam agama dan berbagai macam budaya, termasuk ya budaya umpama acara-acara Isra Mi'raj atau acara-acara budaya lain kayak Imlek ataupun ada acara barongsai. Walaupun beda budaya, tapi tetap dalam lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kita tentang modal selanjutnya akan dibahas oleh Pak Baus. Kepadanya dipersilakan. Baik, masih semangat? Benar? Tidak? Baik, modal berikutnya yaitu modal fisik. Ya, modal fisik itu di sini itu termasuk ke unsur abiotik, ya, yang tidak bergerak. Aset yang kita miliki itu yang pertama, sekolah memiliki sarana prasarana yang mendukung, ya, dari ruang UKS, ruang kelas, ANBK, perpustakaan, pojok baca, lapangan olahraga, parkiran siswa dan guru. Ya, pemanfaatan di sini sebagai penunjang pelaksanaan proses pembelajaran akademik maupun non akademik. Ya, walaupun di sini hitungannya itu sekolah kita udah sangat tua dan sudah sudah banyak yang kemakan usia lah. Tapi kita tetap harus mengandalkan modal kekuatan fisik sekolah kita. Berikutnya ada modal lingkungan. Nah, modal lingkungan ini sangat bagus dampaknya untuk menunjang proses pembelajaran. Ya, lingkungan yang kita miliki yang pertama di komplek kita memiliki lahan halaman sekolah. Ya, contoh seperti di samping musola sekarang dari kemarin kita sudah melakukan penghijauan, penanaman pohon bekerja sama dengan kelurahan. Kemudian di belakang sekolah kita ada lahan tanaman yang waktu itu dipakai untuk proyek P5 buat tanam timun. Kemudian taman sekolah. Ya, taman sekolah itu kita itu lebih banyak di samping padang. Ya, taman sekolah juga kita lihat kita sudah memanfaatkannya dengan adanya kegiatan Geliga, ya, gerakan literasi bahagia, ya, yang dijalankan oleh guru-guru kita semua. Terus lingkungan kita itu ada taman air Petra, ya. Terus ada stadion bola yang letaknya tidak jauh dari sekolah, Stadion Tamasari. Itu juga sering saya gunakan untuk pembelajaran PJOK. Jadi saya kadang mengajak anak-anak refreshing ke stadion bola untuk mengenalkan materi atletik di sana. Kemudian ada bangunan TPQ di setiap kelurahan. Ya, pemanfaatannya pasti
untuk pembentukan karakter siswa kita di bidang agama terutama. Terus ada modal finansial. Untuk sekolah kita, berhubung sekolah kita itu sekolah negeri, pasti yang pertama bantuan itu dari dana BOS dari APBN dan dana BOP dari APBD. Pemanfaatnya udah pasti jelas untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita. Kemudian kita ada wirausaha pengelolaan bank sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kita alhamdulillah sudah konsisten continue untuk membuat bank sampah ya yang dipenanggung-jawabi oleh Bu Nur. Pemanfaatannya pasti untuk membantu dana tambahan biaya operasional. Kemudian aset yang berikutnya itu kantin dan koperasi sekolah. Jadi di sekolah kita akhir-akhir ini sudah mulai jalan lagi koperasinya, ya seperti anak-anak membeli ATK atau segala macam untuk menunjang pembelajaran mereka. Baik, berikut merupakan paparan dari kami. Ada 7 aset utama sekolah kita. Untuk berikutnya, apakah ada yang mau ditambahkan atau dikembangkan? Mungkin kalau saya akan menambahkan di modal manusia, saya akan menambahkan di pemanfaatan di murid. Menurut saya murid itu salah satu aset paling penting di satu ekosistem di sekolah. Ya, karena apa? Karena keberhasilan, kesuksesan sekolah itu dilihat dari prestasi muridnya. Ya, kita tahu murid kita itu sangat heterogen, sangat bermacam-macam lah karakternya. Di sini juga pemanfaatannya, saya juga memulai dari hal kecil untuk mengembangkan bakat murid ini untuk menyalurkan, walaupun belum sepenuhnya 100% berhasil. Ya, seperti kita sudah aktifnya beberapa eskul. Ya, yang pertama ada pencak silat, yang kedua ada marawis, yang ketiga ada pramuka, terus ada marching band dengan Bu Ai, dan ada pendalaman materi keagamaan dengan Pak Bari. Ya, semuanya anak kelas 1 si Sky itu mendalami bakatnya di bidang ceramah. Terus ada pendalaman tari, sekarang lagi ketemu lagi nih aset di murid kita, yaitu ada tari. Muridnya Bois kelas 3 itu menurut saya aset banget penting. Karena apa? Menurut saya untuk pembinaan itu saya lebih fokus di kelas rendah. Karena apa? Kalau kelas rendah itu jenjangnya panjang. Kita pembinaan kelas rendah dari kelas 1, 2, 3. Nanti kita bisa memetik itu di kelas 5. Karena di kelas 5 itu event terakhir mereka. Dengan harapan ketika nantinya murid kita itu bisa berprestasi di ajang kayak O2SN atau FLS2N yang jenjangnya kedinasan dan sampai juara 1 tingkat kota, itu nantinya mendapatkan sertifikat dan nantinya bisa menunjang anak tersebut untuk memudahkan masuk ke SMP negeri. Ya, mungkin dari saya itu dari murid, ya kita sebisa mungkin nantinya ada inovasi lagi dari Bapak Ibu guru yang lain atau usulan atau kita mau mengembangkan apa bakat yang di sekolah kita ini. Untuk marawis juga saya melihat aset itu, anak-anak itu di lingkungan rumahnya tuh mereka tuh banyak majelis taklim, dan di sana itu mereka itu sudah diajarkan tentang keagamaan, tentang mengaji sama marawis di sana. Nah, makanya saya melihat peluang itu, saya mengusulkan
dibentuklah eskul paralis biar anak kita itu ada satu tim khusus SDN Taman Sari 03 lagi. Jadi itu saya harapnya masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan di aset murid ini, ya terutama di aset murid ini. Sama di model sosial mungkin kita bisa nantinya mengembangkan, kita bermitra dengan lembaga yang lain atau lembaga dinas ataupun swasta yang nantinya bisa menyambung relasi sekolahan kita. Baik, dari saya sekian. Apakah ada masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk aset sekolah kita, tambahan atau mengembangkan di sektor mana buat unggulan lah, buat unggulan di sekolah kita apa seperti apa ke depannya, khususnya di untuk semester baru nanti. Dari Bu Nur, apakah ada yang ditambahkan? Bu Dina, Bu Aik, Bu Ois, Pak Bari, Bu Nini, Bu Hani. Ada sedikit mungkin Pak Baus. Kalau dari saya sih ya, saya kan ngelihatnya, saya ngelihat nih, ibaratnya saya ada di atas itu ya, saya ngeliatnya ke bawah kan gampang tuh, ya. Tapi kalau kita sesama ini ngelihatnya agak susah. Tapi kalau saya kan ngelihatnya gampang nih, dari atas saya ngeliat bawah data nih, ini yang kurang, ini yang lebih, yang harus ditambahkan gitu. Nah kalau saya lihat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Baus, yang mungkin itu emang modal-modal aset yang harus kita tingkatkan ya Pak Baus. Memang tuh harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Jangan yang sudah ada kita udah ada ini gitu ya udah ditinggal gitu. Kebanyakan kan gitu, udah berhasil sampai udah gitu, nggak di ini lagi tuh yang sudah ada gitu. Jadi kita ngeliatnya ke yang belum ada gitu. Sementara yang sudah ada kadang kita lupakan. Tapi kalau udah nggak ada dia baru terasa. Oh iya, karena kita udah melakukan ini ya. Kok kita sekarang ini lagi sih? Nah itu tuh yang kadang kita itunya begitu ya. Nah kalau dia tadi disampaikan oleh Pak Baus itu dan Pak Hidayat, di sekolah kita memang sudah ada rata-rata sudah ada asetnya, aset dari segi manusianya, dari segi sosial, politik, budaya, agama, lingkungan, alam dan finansial itu sudah ada. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi mungkin kita ini di UKS belum maksimal ya. UKS kita belum. Nah semuanya sebenarnya juga belum maksimal gitu ya, karena dari sapras kita ini dari segi sekolahan kita kan memang ya kita terbatas gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita ini sekolah tunggal mungkin kita enak nih ngaturnya gitu ya. Karena kita sekolahnya berempat, otomatis kalau kita ingin melebarkan sayap kita ya agak susah. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri, sebenarnya dari kita sendiri kita sudah mulai melebarkan sayap kita, tapi masih terbatas pada lingkungan sekolah kita saja. Nah ini dari segi contoh, dari segi perpustakaan sekolah itu kan aset kita itu ya, aset kita, modal kita, di mana dalam PMO yang pertama kita memang mau ngangkat literasi dan numerasi. Ini sudah kita berdayakan nih perpustakaan, pojok baca, terus segala sesuatunya yang berhubungan dengan literasi numerasi sudah kita upayakan maksimal nih. Kalau menurut saya sih maksimal, karena di PMO sudah saya anggap selesai. Ya kita baru lagi nanti. Nah ini dari kita saya anggap itu modal finansial ya Pak ya, itu maksudnya finansial. Itu sudah maksimal. Yang pemberdayaan buku-bukunya juga kita sudah usahakan maksimal. Nah tinggal nih dari Bapak Ibu nih sebenarnya ya maksimal belum melaksanakan itu. Penggunaan pemanfaatan dari perpustakaannya itu maksimal belum? Kita belum maksimal kalau saya ya. Saya ngelihatnya belum maksimal. Bahkan cenderung sekarang ini tidak maksimal.
Kenapa? Karena di situ nggak ada yang jaga. Bapak Ibu ngerasain nggak kayak gitu? Rasa. Pojok baca Bapak Ibu dilaksanakan tidak? Program gereja kita dilaksanakan tidak? Nah itu harusnya yang sudah ada tuh terus dijalani. Itu baru asetnya. Namanya aset yang harus kita pelihara, harus kita jaga. Kalau misalnya ini kurang nih Bu, tambahin lagi. Nah itu baru bagus tuh, berhasil ya. Itu yang saya lihat ya. Oke, kalau sekarang ini mungkin karena kita banyak kegiatan-kegiatan, tapi saya minimal Bapak Ibu itu menjalankan nih apa yang sudah kita sepakati kemarin. Nah itu baru aset jalan. Aset kita yang sudah kita punya itu jangan sampai hilang, jangan sampai terabaikan. Kayak sekarang saya pilih sebenarnya sama perpustakaan ya. Perpustakaan itu kan sebenarnya aset kita dari tadi. Modal kita udah banyak ya Bu Ai ya. Untuk perpustakaan itu ya, untuk pojok baca itu udah banyak tuh. Nah itu walaupun itu ada di RKAS ya, memang kita lakukan, tapi kan tetap harus kita pemanfaatannya tuh harus berdaya guna. Jangan cuma sekedar pajangan, jangan cuma sekedar kita punya kok, kita ada kok, enggak, tapi pemanfaatannya harus ada. Nah ini PJ-PJ yang harusnya sudah ada, tolong dijalankan. Saya maunya kayak gitu. Yang sudah jadi PJ-PJ tolong dilaksanakan, itu kan aset loh. Anak-anak aset kita tadi disampaikan. Anak-anak aset kita, ya. Anak-anak aset kita, orang tua aset kita, ya gimana kita bisa kerjasama dengan orang tua yang baik ya. Kalau orang tua enak, kita juga melaksanakan kegiatan kita, program-program kita juga enak ya. Ada laporan-laporan nggak bisa kita handle gitu ya. Nah terus apa yang sudah kita laksanakan ya dilaksanakan terus, walaupun misalnya tidak frekuensinya tidak seperti yang kemarin, tapi ada. Tapi tetap berjalan ya, tapi tetap tidak hilang gitu. Itu yang saya mau seperti itu. Dan saya harap juga Bapak Ibu sebenarnya maunya kayak gitu ya. Cuma kita ini diibaratkan kayak robot sih ya, dijadikan seperti robot. Kita harus melaksanakan ini belum selesai, harus selesai ini. Itu saya maklumi, tapi minimal frekuensinya itu ada gitu ya. Kegiatan kunjungan ke perpustakaannya tetap berjalan. Walaupun kita tidak punya penjaga penjaga perpustakaan, itu kan kita punya PJ. Ya, PJ-nya sudah ada, sudah terbentuk. Tolong PJ, ini SK-nya udah ada belum kan ini? PJ, SK. Nah ini SK PJ ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya, di PMM itu dimanfaatkan bisa kan, itu dalam tambahan tugas itu kan bisa. Itu ya, itu satu. Nah ini kayak gini-gini nih, jadi modal kita ya. Jadi modal-modal yang sebenarnya sudah ada, sudah kita punya, tinggal kita tingkatkan lagi. Itu ya, saya sih ngeliatnya dari atas, saya gampang ngeliatnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan tugas tambahan yang seperti bikin SKP, bikin kayak apa sih yang sekarang kita PMM itu ya. Itu tuh kita jangan terbentur dengan itu saja, tuh ya. Karena memang ya walaupun itu iya, tapi kan kita tetap harus melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan, jangan sampai hilang. Sayang, itu di perpustakaan udah banyak debu-debunya loh, proses ya. Jangan sampai nanti ada sidak itu kena kita, ya. Jadi di kita itu memang pemanfaatannya yang kurang, ya. Kita yang belum memanfaatkan semaksimal pemberdayaan kita sudah ada Pak, tinggal pemanfaatannya dan tinggal kita maksudnya gimana caranya supaya apa yang sudah kita dapatkan itu juga dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Itu yang minimal sehari lah atau seminggu sekali anak-anak tuh datang ke perpustakaan per kelas gitu. Yang penting itu ada. Kalau buku sering dibuka itu rusak nggak apa-apa, kan malah bagus. Tapi kalau buku sudah lama masih bagus-bagus saja, itu malah dipertanyakan. Berarti buku tersebut tidak dipakai, gitu ya. Kalau saya lihat dari yang lain, pemberdayaan manajemen aplikasi itu sudah Bapak Ibu laksanakan dengan baik ya, seperti penggunaan laptop, penggunaan kayak ini nih ya, proyektornya itu
rata-rata Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan itu. Saya ucapkan terima kasih. Itu juga aset kita Bapak Ibu, ya tolong dimanfaatkan. Kalau sudah selesai tolong tempatkan ditaruh di tempat semula, ya jangan main taruh-taruh aja, tolong dimanfaatkan. Karena sekarang ini kemarin ada info juga ya di sekolah lain ada yang kehilangan gitu ya. Jadi tolong itu di benar-benar kalau sudah dipakai silakan Bapak Ibu pakai, silakan. Apa yang ada di sekolah ini silakan pakai, tapi tolong nanti dikembalikan lagi. Itu ya, itu aset kita. Ya karena pertanggungjawabannya itu nanti 10 tahun yang akan datang, walaupun saya misalnya sudah tidak ada di sini, kalau itu masih ada sangkut pautnya dengan saya tetap dipanggil karena itu masih masa saya. Itu RKAS itu SPJ itu berlaku 10 tahun ternyata ya. Jadi kalau misalnya itu saya pun sudah tidak ada di sini, tapi pas periksa itu ada masalahnya dengan saya, pasti saya akan dipanggil juga. Ya, karena 10 tahun masih tanggung jawab saya. Dan sampai dan ini juga kayaknya lama juga nih saya di sini, Bapak Ibu nanti bosan. Karena tetap saya mungkin ada di sini. Jadi gimana caranya? Nah, ini hubungan kita nih tetap baik, tetap berkontribusi dengan baik ya. Jangan bosan dengan saya atau saya bosan dengan bapak-bapak ibu. Saya pakai kalau bosan saya kabur aja gitu ya. Maksudnya sih jalan kemana gitu. Maksudnya saya keluar dulu gitu kan. Karena kita kan memang ada rasa bosan ya pasti. Ada rasa jenuh pasti. Jenuh dengan kerjaan, jenuh dengan teman, bete dengan teman itu pasti ada. Tapi itu jadilah kita ini suatu keluarga di mana saling apa namanya tuh? Kalau misalnya yang salah tolong ini itu ya asuh. Nah itu yang kita minta. Nah kalau yang saya alami kalau dapat tugas tolong kerjakan, itu juga aset loh sebenarnya. Ya, kalau dikasih tugas itu berarti suatu kepercayaan. Nah itu yang harus kita bina, itu aset utama kita. Jangan sampai dari kita sendiri udah pecah. Kalau udah pecah udah bukan aset lagi tuh ya, asetnya udah nggak bermanfaat. Nah, karena aset itu tadi disampaikan oleh Pak Pandayat sama Pak Baus itu asetnya ada abiotik dan biotik. Nah, itu yang Bapak Ibu juga sudah paham. Dan sekarang tinggal kita gimana caranya memanfaatkan atau mendayagunakan aset yang sudah kita punya. Ya, jadi tolong PJ-PJ-nya nih ya sesuai dengan tadi 7 aset yang harus diutamakan di sekolah itu, PJ-PJ-nya tolong dilaksanakan dengan baik. Ya, oke, itu aja. Terima kasih Pak Baus. Baik, terima kasih Bu atas tambahan dan masukannya. Semoga kita nantinya bisa lebih baik lagi untuk mengembangkan aset di sekolah kita. Di sini saya sebagai penanggung jawab ekstrakurikuler, eskul, saya meminta tolong kepada Bapak Ibu semuanya nanti dibantu untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk aktif di eskul ya. Karena saya lihat di eskul ini ada apa ya, kemunduran lah, bukan kemunduran apa namanya, mungkin jenuh kali ya, mungkin jenuh anak-anak itu. Tapi nanti untuk setelah Lebaran kita kan berikan puasa ya. Kalau puasa kan pasti off ya. Mungkin dibantu untuk rajin lagi di eskul ya, kayak seperti marawis ya, awal-awal rame sekarang sepi ya, mungkin karena jenuh ya. Karena target saya di sini sebagai pembina itu saya ingin memajukan nama sekolah kita itu di bidang eskul, terutama di bidang olahraga dan seninya. Karena saya di olahraga, saya ingin memajukan di bidang olahraganya. Ya, karena apa, kalau kita di bidang prestasi secara akademik, kayaknya setiap tahun itu sulit kalau untuk kita. Nah, maka dari itu saya ingin memajukan di bidang olahraganya. Ya, karena saya sekarang juga sekolah kita bermitra dengan perguruan tinggi perguruan PSHT pencaksilat ya, di mana siswa kita sudah diajak latihan rayon. Nah, itu aset banget itu. Jadi nanti ketika ada anak Bapak Ibu yang dipilih atas rekomendasi dari pelatihnya, nanti lewat saya, nanti saya bilang ke Bapak Ibu nanti menyampaikan ke anak tersebut dan orang tuanya
ya bahwa anak tersebut itu ada bakat dan ingin dikembangkan, nggak bisa di sekolah doang. Mereka harus latihan tambahan di rayonnya, di rayon perguruannya, biar cepat jadi. Maka dari itu saya itu lebih memfokuskan di kelas rendah sebenarnya untuk sekarang, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena apa? Kalau kelas 1, 2, 3 itu menurut saya itu cepat untuk melatih dasarnya, basicnya. 1, 2, kelas 3 sudah mulai pematangan, kelas 4 sudah mulai tryout, kelas 5-nya kita tinggal push di prestasinya. Target saya seperti itu, ya, terutama di silat dan di marawis. Kalau marawis kan kegiatan apa ya, kesenian. Berhubung kita baru ada silat di jenjang prestasi, saya mungkin minta tolong kepada Bapak Ibu nantinya kalau ada anak-anaknya yang masih kelas rendah, terutama guru kelas rendah, nanti dibantu follow up ke orang tuanya. Ya minimal nganterin anaknya latihan di sekolah ataupun di finansial nantinya. Ya, pada saya juga gak di gak di silat doang. Dan ketika Bapak Ibu ada yang anaknya, contohnya di anaknya Bu Ai ada si Amar ya, si Amar ikut renang, bisa lapor ke saya, nanti saya bisa bantu ngomong ke orang tuanya supaya lebih lebih improve lah, lebih up untuk mengembangkan anak tersebut. Ya karena kita tidak ada ekskul renang, mungkin nanti bisa saya bantu secara omongan nanti, motivasi kepada anak tersebut. Contohnya kita sudah ada si Grayvan ya yang latihan mandiri, alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan piala, dan Talita yang digambarnya mungkin untuk kedepannya bisa bisa mengembangkan dan menggali potensi anak-anak di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya itu aja. Apa ada lagi tambahan, masukan? Ada ya? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih semuanya. Harapan saya semoga kita bisa mengembangkan 7 aset utama sekolah ini untuk memajukan sekolah kita. Nanti saya bikin lebih detail lagi, biar ada foto-fotonya yang nanti bisa dijadikan sebagai profil sekolah kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari saya. Untuk doa penutup dipimpin oleh Pak Abdul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bos. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita CGP 9 bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk kita semua. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan nabiyyin wa yakafir majidah. Ya rabbana alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi wa hadhihi subhanak. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna jami'an muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minati ala ahya'i Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad dan wa fil sidri min wa maghfiratan wa Allahumma hamna fi syahwatin wa najatan minan nar wa adwan ihsan wa dalamna anfusana wa yaqina ta'ala nasir. Allahumma atina fi dunya wa atina fi sana wa atina fi basar. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazani wa a'udzu minal jubni wal hammi wa a'udzu bika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Bali atas ditutup doanya. Mari kita untuk menutup acara ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, kepala sekolah, rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan Pak Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.